setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, supaya kamu mendapat keberuntungan. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga-warga insya Allah dirahmati Allah karena ketaatannya pada Allah dalam bulan Ramadan yang dimulakan oleh Allah. Tahukah kita bahwa banyak sekali cara untuk memuliakan Allah, cara untuk beribadah pada Allah. Dan memang alhamdulillah warga-warga kita di Indonesia sudah banyak sekali yang melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah. Haji paling banyak. Kemudian mereka juga setelah pulang haji tidak kurang-kurangnya memberikan makan, memberikan sedekah pada orang lain. Kemudian tidak hanya itu, mereka juga sholatnya rajin-rajin. Tiap mingguan ada yasinan, melakukan segala macam ketaatan-ketaatan pada Allah, mulai mungkin dari lahir sampai kemudian dia mati. Kita selalu dibiasakan melaksanakan ketaatan-ketaatan itu pada Allah. Dan hal semacam ini tidak ditemukan mungkin di tempat-tempat yang lain. Kita beruntung, kita nggak terlahir di negeri-negeri yang asing dengan Islam. Yang nama Islam saja mungkin mereka tidak tahu. Yang nama Islam saja mungkin mereka bukan hanya tidak tahu, takut mereka mendengarkan kata-kata Islam. Tapi anak-anak kita alhamdulillah tidak. Mereka dilatih beribadah, mereka dilatih ketaatan mereka pada Allah, walaupun mungkin memang kualitasnya masih bisa atau masih perlu ditingkatkan. Tapi terkadang kita menjadi lalai bahwa walaupun kita melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah, seringkali mungkin maksiat-maksiat yang kita lakukan jauh lebih besar daripada ketaatan kita. Ada hal yang jarang sekali diperhatikan oleh manusia-manusia, khususnya pada zaman sekarang, termasuk yang tinggal warga-warga di Indonesia. Apa itu? Yang namanya riba. Nah, ini kemudian jarang diperhatikan oleh orang-orang yang lain. Mengapa? Karena mereka merasa Allah hanya lihat di masjid saja. Allah cuma lihat ketika haji saja. Tapi dalam berusaha, dalam berbisnis, dalam kehidupan, mereka merasa Allah tidak lihat di situ. Mereka santai saja ketika mereka misalnya memakan riba. Padahal ulama-ulama zaman dulu mengerikan. Mereka sangat hati-hati sekali terhadap yang namanya riba. Karena apa? Rasul pernah berpesan. Ada seseorang yang membeli baju harganya 10 dirham. 1 dirham itu daripada harta yang haram. Harta yang haram ini 1 dirham, maka selama dia pakai baju yang 10 dirham tadi, yang ada 1 dirham dari harta yang haram, maka selama baju itu dipakai untuk sholat, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul berkata tentang riba. Riba itu dosanya ada 99. 99 cabang dosa. Yang paling kecil daripada dosa itu seperti menzinahi ibu kandung sendiri. Coba, kebayang nggak? Sudah berzina, dosa besar banget dengan ibu kandung sendiri. Dosa yang mungkin gak pernah kita bayangkan, gak pernah kita pikirkan, walaupun dalam impian terliar kita. Tapi ternyata banyak dilakukan oleh orang-orang muslim. Orang-orang muslim banyak pergi ke bank untuk mencari modal, untuk misalnya buat usaha. Tidak hanya itu, pada hal-hal yang kecil. Mau beli kendaraan, libatin lagi riba. Pinjem uang ke rentenir, kena lagi riba. Kemudian segala macam hal-hal yang gak pernah kita bayangkan ternyata sudah kemudian melingkupi kita. Betul kata Rasul, pada satu saat akan ada masa di mana orang tidak bisa menghindar daripada riba. Walaupun debu-debunya, mereka pasti bisa kena. Karena itu wajib bagi kita banyak beristighfar. Apalagi di bulan Ramadan ini, dan sekaligus kita coba cari tahu cara. Ada nggak, bisa nggak hidup tanpa riba?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah terbebas belum? wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah belum. Bang. Ya. Kita berdua ini kerja di Bank Syariah. Penggiat. Nah, alhamdulillah. Bekerja di Bank Syariah. Nah, ini contohnya penggiat mencoba untuk bebas daripada riba. Ah, ini Saya Hansip Syariah ini. Jadi, baru mau nanya, jangan tentenin nih. bebas dari riba saya. Yang benar. Alhamdulillah, semua yang kita dapatkan halal dari keringat kita sendiri. Walaupun keringat kita bau, Tapi halal. tapi halal itu yang penting. Ah, itu baru benar. Tapi sebelumnya saya mau jemput teman saya dulu sebentar. Lagi nunggu di pinggir jalan. Oke. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RW. Bang, gimana yang bisa dapat riba? Orang punya tabungan juga enggak. Yang penting kagak riba. Iya juga sih. Walaupun nggak ada isinya itu tabungan. Oke, ibu-ibu, tetap semangat ibu-ibu di bulan puasa. Semangat. Iya dong, jangan mikirin buka puasa terus. Jadi hidup kita harus terhindar dari riba. Nah, bagaimana, apa itu riba? Dan bagaimana cara untuk menghindari riba nanti akan kita diskusikan ya. Ibu-ibu nanti juga boleh bertanya. Nanti kita akan sambung lagi setelah yang satu ini tetap di Ramadan Sehati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Bangku? Masya Allah. Alhamdulillah. Senang ketemu Bangku lagi ya Allah. Gimana, saya juga tahu. Senang sama Oki dah. Kalau Iya. ketemu dah. Luar biasa senyumnya Bu ya. Saya lapar jadi nggak lapar Bu. Bisa aja. Bangku, oke mau kasih sedikit pesan Ramadan Silakan, boleh ya? Ya ibu-ibu, izin nih. Iya. Pak Hansip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, sedikit kita akan berbicara tentang riba. Riba ini mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tapi tidak kita sadari. Contohnya, riba itu kita artikan dulu, riba itu apa? Riba bermakna ziyadah, artinya bertambah. Bertambah sedikit ataupun banyak dari yang pokok. Contohnya, ibu-ibu mungkin ada tetangganya yang minjem uang. Hari ini aku pinjam uang 10.000 ya. Terus kita bilang, seminggu lagi balikin, tapi 15.000. Nah, ada nggak yang gitu Bu? Dikasih bunga sedikit. Nggak ada ya? Yang dikasih bunga sedikit ataupun banyak, itu namanya riba dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang minjem 10.000, dibalikin mau kapan nanti tetap aja 10.000. Seperti itu. Contoh-contoh lain yang mungkin sering terjadi juga ketika ibu-ibu biasanya ibu-ibu kan pengen beli tas atau pengen beli kerudung tapi kredit gitu ya Bu ya. Atau beli motor tapi kredit gitu. Nah beli tapi harganya dinaik-naikin lagi berkali-kali lipat. Nah itu tuh berbahaya karena dampaknya adalah yang kaya semakin kaya, yang susah semakin susah. Kalau kita lihat di pedesaan dengan petani dan tengkulak Bu, biasanya petani menjual hasil panennya dengan tengkulak, kemudian dinaikkan berkali-kali lipat lagi harganya, jadinya seperti snowball, seperti salju yang terus menggelinding. Semakin lama semakin besar bunganya dan semakin menyusahkan si yang susah ini. Nah itu diharamkan di dalam Islam. Contoh yang lain adalah apabila ibu-ibu menabung di bank-bank konvensional. Ada bunga di situ Bu? Ada. Nah itu termasuk dengan riba. Sekarang kan banyak sekali bank-bank syariah ya Bu. Apa yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional? Bank syariah menanamkan prinsip bagi hasil. Kalau untung dibagi sama-sama, kalau rugi dibagi sama-sama. Kalau bank-bank konvensional seperti apa? Kalau bunganya dia dikasih bunga, semakin kita susah dalam membayarnya. Allah mengatakan pada kita semua bahwa apabila yang menerima riba, apabila yang melakukan riba, yang mencatat riba itu hukumnya sama, dosanya sama. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang-orang yang melakukan riba. Kita menolong orang lain, meminjamkan pada orang lain, itu prinsipnya tolong menolong dalam Islam, bukan untuk mengambil manfaat dari sana. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ibu-ibu. Wah luar biasa. Ibu-ibu kalau mau nabung udah nabungnya ke Bank Jarwo aja. Kenapa? Aman ya, aman. Aman, nggak ada unsur riba. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, duduk dulu. Ya, oke, boleh duduk nih sekarang. Boleh. Boleh. Nah, katanya mau ngajar. Oh iya lupa. Bener-bener Oke harus ngajar. Ini Hansip yang ganteng selalu ditinggalin terus. Soalnya ditunggu di tempat Oke deh, lain. nggak apa-apa deh. Ngajar tentang riba juga. Oh luar biasa. Ibu-ibu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.
Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Semangat ya. Waalaikumsalam. Perasaan nggak bilang assalamualaikum. Assalamualaikum Bangku Waalaikumsalam. ya. Sekarang nggak ada lagi yang nemenin saya, Bu. Ada yang mau nemenin saya di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat Lagi nih. saya. Coba lihat nih bajunya. Pengusaha tanpa diraba. Jangan. Ini Ramadan ini gimana sih? Pengusaha tanpa riba. Ya, pengusaha tanpa riba. Pengusaha tanpa riba. Maksudnya apa ini? Tadi yang saya sampaikan tadi, makanya saya langsung cari tadi. Oh. Dapatnya di pinggir jalan. Alhamdulillah. Nyari-nyari pengusaha tanpa riba susah sama Iya. dia. Dari wajahnya ketahuan halal. Syariah. Syariah. Duduk dulu. Duduk Ayah, Mas Samsul. dulu. Terima Mas kasih, Samsul. terima kasih, terima kasih. Ini Selamat datang kembali nih Mas Samsul. Ya, ya. saya sangat bersyukur. Makanya saya bawa banyak nih sekarang nih. Saya bagi-bagi dulu, saya bagi-bagi hadiah nih dulu ya. Ada riba nggak nih? Oh, justru ini untuk mengingatkan tanpa riba. Nih Oh. teman-teman serada juga saya kasih nih ya. Iya. Join bagi. Nah, tuh. Saya baca ini. Rebutan. Hendaklah kalian menghindari 7 dosa yang dapat menyebabkan kebinasaan. Salah satunya adalah memakan. Riba. Persis seperti saya. Hadis Bukhari Muslim. Tuh. Coba jelaskan dulu Mas. Ya. Riba itu Jadi apa ini, itu ya? baju yang keren ini maksudnya apa nih? Kenapa harus merah tuh? Kayaknya ngeri banget tuh. Ya, pertama ini sebuah gerakan ya. Saya itu memimpin sebuah perusahaan SBC Global Syariah Business Coach pertama di dunia. Saya ingin membantu utamanya seperti para warga di sini yang berbisnis terutama ya. Gimana caranya agar bisnisnya tanpa riba. Selain itu, selain bisnisnya tentu kehidupan yang lain juga tanpa riba. Kenapa? Karena 7 dosa yang membinasakan itu, membuat seorang binasa. Salah satunya adalah makan riba. Nah, pertanyaannya, apa itu riba? Apakah sejenis jengkol, Nah, pete? Mungkin ada warga yang belum ngerti riba itu apa. Bang Iya. Samsul, silakan. Itu serabi bukan riba. riba. Jadi gini, riba itu makna bahasanya ziyadah atau tambahan. Ya, setiap tambahan itu namanya riba. Nah, makna syaratnya, makna istilahnya adalah riba tambahan yang diambil sebagai kelebihan dari sesuatu. Sesuatu itu bisa sesuatu yang dipinjamkan, sesuatu yang apa? Misalnya nih ya, Bangku ya kan, Bangku nih meminjamkan uang kepada Pak RW. Pak RW nih untuk warganya sekarang mau perlu apa nih kegiatan Ramadan nih, gitu perlu RW. Kebalik kali. Kebalik. Biasanya dia minjem uang. Oh, salah kalau Sekali-sekali RW minjem duit sama satpam. saya sebutnya itu, contoh saya itu doa gitu maksudnya. Ya. Diaminkan lah ya. Amin ibu-ibu, amin. Ya, ceritanya begitu. Suatu ketika Pak RW ini perlu uang, ya, untuk bikin acara. Ya. Nah, Bangku yang ada uang hari itu minjemin, oke Pak RT ini saya kembalikan Pak RW, saya pinjamkan ya 1 juta rupiah. Tapi bulan depan Pak RW ya kembalikanlah 1.200.000 gitu. Nah, kelebihan itu adalah riba. Itu yang secara sederhananya begitu. Rentenir. Ya. Riba itu istilahnya mungkin bunga yang menjerat leher. Enggak perlu menjerat leher, tidak menjerat pun juga sudah bunga. Yang menjerat kaki kali. Yang menjerat pahala. Gitu. Maksain. Menjerat dosa. Menambah dosa. Itu riba. Menjerat cinta, wah jauh lagi. Ini Belum ada makan hadis Errol. Nabi Ya. dari riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi riba, pencatatnya dan saksinya mereka sama saja. Tuh. Berat juga. Berarti yang nggak boleh cuma dimakan aja nih Mas. Jangan-jangan nih Mas. Iya, banyak orang tuh begini. Pak Samsul yang datang pengusaha ke saya. Saya sih tenang-tenang saja, Pak. Saya kan nggak makan ribanya. Misalnya seorang pengusaha ya. Pebisnis ini? Iya, pebisnis. Saya kan dia pinjam uang, habis itu kena bunga. Orang nyaman sekarang banyak orang yang punya bunga. Saya kan nggak makan, Pak Samsul. Saya kan yang ngasih, yang makan kan dia begitu. Nah, justru kata Rasul, yang dapat dosanya itu bukan hanya yang ngasih. Bukan hanya yang makan, tapi pertama yang ngasih, kemudian yang makan itu ya, kemudian yang nyatet nih. Ya, tukang catat. Yang kemudian yang nyaksiin nih, misalnya ada orang nyatet nih, ada transaksi riba yang nyaksiin itu, jadi saksinya. Itu kena sama dosanya. Saya dulu waktu masih kos suka ngegadain tip, itu makan riba juga dong termasuk. Ada kelebihannya nggak? Ada. Kalau misalnya
10 contohnya ya, kalau gade nih ya. Misalnya ibu ya tadi punya tip. Tapi perorangan. Iya nggak sama aja, sama. Misalnya ibu punya tip nih, tip. Saya gade ini ke seseorang, oke, ditaksir katakanlah 1 juta, Ya. oke. Lalu dia biasanya langsung dipotong tuh. Betul. Dipotong jadi 900 kita dapatnya. Benar. Nanti balikin lagi 1,1 juta. Itu riba tuh. Jadi jarang diperhatikan oleh muslim padahal penting sekali. Padahal sangat penting. Nggak pernah dibahas tapi ya. Iya. Untuk kita bahas sekarang. Nah ini hal yang luar biasa nih. Tapi kita kehidupan kita di negeri kita itu terbiasa dengan bank-bank konvensional Seolah-olah itu. nggak mungkin lepas daripada sana. Betul. Iya, itu karena tadi nggak tahu caranya aja. Iya. Tapi sekarang udah mulai tumbuh. Iya, dan kesadaran itu sudah mulai tumbuh, kesadaran itu luar biasa, dan saya sangat benar-benar ingin membantu ini, terutama bangku ini sama Pak RW di sini sama warga-warga di sini. Marilah kita bebaskan diri dari riba, karena nggak ada berkah-berkahnya itu riba itu. Berarti nggak hanya dari kita warga aja yang untuk menghindari riba, juga ada kemauan yang kuat juga dari para pemimpin kita kan? Iya, harusnya begitu. Iya, harusnya begitu. Oke, nanti kita sambung lagi. Ini seru banget nih tentang riba ini ya. Ngeri ya. Oke, ngeri banget. Aduh, tapi lebih ngeri lagi yang lewat ini nih. Saksikan terus di Ramadan Sehati. Alhamdulillah halal ya. Oh, Bang Samsul. Iya. Riba itu bermacam-macam katanya. Iya, banyak sekali macamnya. Apa aja sih itu? Kalau dibahas secara apa ya, secara bahasa syariah, panjang lah gitu. Saya gini aja lah, macam-macam sekarang yang kira-kira transaksi mengandung riba ya, kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu punya kartu kredit nggak? Nah, di situ tuh ada akad riba tuh ya. Kemudian contoh yang lain, Pak Samsul, saya nggak ada tambahan sini, tapi begitu minjam nggak tepat waktu itu ada denda. Nah, dendanya itu riba. Bayar PLN. Denda. Ya, denda. Oh, riba juga itu. Riba itu dendanya itu. Kan jadi kelebihan terhadap pokok. Itu denda, itu riba. Pusing langsung. Terus ada yang pernah beli mobil nggak? Iya. Nah, itu dia tuh. Itu ada ribanya juga itu di situ, hati-hati. Karena kredit misalnya. Iya. Kalau cash? Kalau cash enggak. Kalau yang itu ada ribanya di sana ya. Kan udah jelas tuh biasanya ya, ada tabel, beli mobil harganya sekian ya, terus uang muka sekian, terus pembayar sekian, itu kan jadi kelebihan banyak tuh, kelebihannya itu udah mengandung riba itu. Nah, beli rumah, iya, yang pakai KPR loh, hati-hati itu, iya itu, ada ribanya itu, yang begitu tuh, itu ada pintu juga dibuka tuh. Itu ada riba di sana ya. Nah, hati-hati juga nih, kita kan sering nih ya, kan sering tuh yang tadi dicontohkan tadi, sering kita kekurangan uang, tiba-tiba masih ada TV, ada apa gitu, ada jam, ada emas, nah ditaruh digadein tuh, itu udah jelas ada ribanya di situ. Kecuali pegadaiannya syariah. Harus diteliti lebih detail lagi gitu, mudah-mudahan sih tidak. Jadi banyak sekali itu pintu-pintunya itu. Ada 73 kata Rasul itu pintunya itu. 73 pintu. Iya. Dan kata Rasul, ya di akhir zaman nanti kita nih mau bersih nih, karena teman-teman nih kan berusaha pengen bersih nih ya teman-teman nih kan. Bahkan ada beberapa yang kerjanya sudah pokoknya harus saya bersih nih. Hati-hati karena kata Rasul itu ada sampai suatu masa umatku itu ketika dia sudah mau menghindari riba tapi tidak bisa terhindar dari debu-debunya, kena juga itu. Sebenarnya kalau di bank nabung deposito, Iya. ya kan dapat tuh, Iya. dapat bunganya. Return. Itu sebenarnya kita anggap riba juga. Orang nabung pun dia, Iya. nabung waktu kita deposito, Iya. riba juga. Riba. Karena kan uang yang kita masukin ke bank itu Dapat nanti tambahan. akan dipergunakan untuk hasil lagi pinjaman yang lain kita masuk juga. Walaupun sebenarnya. istilahnya bagi hasil. bagi hitungannya bunga. Kalau bunga itu riba. Kalau di Kalau bagi hasil enggak kan? enggak. Asal yang bagi hasil memang bagi hasil ya, bukan kelebihan tadi. Karena beda nih, banyak sekarang gini diganti namanya, sebetulnya riba orang menyebutnya bagi hasil. Jadi hati-hati juga ini faktanya seperti apa, faktualnya itu. Tapi sekarang setiap segmen aspek tuh pasti begitu. Iya. Gimana caranya? Nah, ini dia. Yang mau kita caranya. bahas hari ini. Oh, kita bahas hari ini ya. Buka mas. Cara yang pertama ya. Cara yang pertama tahu dulu apa itu riba. Di mana aspek-aspek riba. Mas Samsul, ditahan dulu. Biar semua warga pada penasaran. Ini kalau setiap ngomong saya dikat-kat, saya lagi semangat ini. Ini saya lagi semangat juga ini untuk menahan Anda ini.
Supaya ini warga semuanya penasaran apa itu riba dan bagaimana cara untuk menghindari riba. Amin, amin. Wajah-wajahnya kelihatan penasaran. Pusing. Juga yang di rumah kan. Nanti kita akan sambung lagi ya. Masih di Ramadan Sehati. Cara-cara hidup tanpa riba. Satu, Oke. mengetahui. Saya yang pertama tahu dulu apa itu riba. Gini, nah, saya bikin forum namanya @bisnis_tanpa_riba ya. Untuk hidup tanpa riba, Anda bisa follow di sini Twitter for free. Saya dan timnya setiap hari mengedukasi secara gratis. Secara apa? Gratis. Gratis itu setiap hari saya mengedukasi agar kita tahu oh ini riba. Kalau nggak tahu mana mungkin bisa terhindar, namanya nggak tahu kan begitu ya. Oleh karena itu harus tahu dulu yang pertama. Yang kedua adalah harus mulai juga berkumpul dengan orang-orang yang satu keinginan untuk menghindar dari riba itu. Kalau cuma kita sendirian kan nggak bisa, iya berjamaahnya. Sedangkan misalnya yang lain masih tetap bertaksir kan nggak bisa hidup juga gitu ya. Yaitu yang ketiga ini nih yang penting nih, kita harus bareng-bareng, harus ngapain? Bareng-bareng. Oke. Mengingatkan nih kepada para penguasa di negeri ini, Bapak, Ibu, kita ini kayaknya penuh dengan riba. Ini kan negeri ini jadi gimana kayaknya sekarang nih? Itu contohnya nggak berkah tuh, di jalanan macet luar biasa aja, Pak. Berapa uang yang keluar, berapa waktu yang keluar. Itu tanda-tanda nggak keberkahan. Ada perkataan idza zahara zina wa riba fi qaryatin ahalalahu azaballah. Ketika zina dan riba sudah nyata di satu negeri, mereka mengundang azabnya Allah. Jadi zina sama riba. Pas banget. Mari kita bareng-bareng nih, saya ngajak semuanya, mari kita sadarkan gitu. Nah teman-teman senada nih kalau perlu bikin lagu riba nih, gimana tuh? Siap ya? Langsung disponsori itu. Gitu. Biar kita azab dari Allah itu. Biar berkah gitu hidup kita ini. Banyak azab itu Di banyak. Sumatera aja udah mengekspor azab ke Malaysia tuh. Asap. Oh asap itu ya. Itu asap itu. Terus cara yang berikutnya apa lagi Bang Samsul? Gini, ketika yang berikutnya tentu dari kan pemerintah nih, pemerintah habis itu kan melakukan penghapusan. Yang bisa melakukan besar-besaran penghapusan itu hanya pemerintah, hanya peraturan, hanya undang-undang, hanya rule. Kalau individu-individu nggak bisa, gitu. Katanya gini Mas Samsul, ada orang mau berusaha, tapi dia bilang bisa nggak sih usaha tanpa ada riba? Kayaknya nggak mungkin deh katanya. Karena di mana-mana kita ketemu, Iya, sebetulnya bisa, cuma susah minta ampun. Karena begini ya. Sekarang ini platform ekonomi kan bukan platform ekonomi Islam ya. Sistemnya nih, namanya sistem ekonomi kapitalis. Ini hidupnya memang dengan riba. Sedangkan yang tanpa riba nih Islam, ya. Yang sekarang ceritanya beginilah. Saya khawatir nggak paham beliau ini. Saya begini. Kita ini ceritanya ada ikan di laut. Oke, ceritanya. Ini sistem yang berbeda kan. Ada ikan di darat. Oke. Ikan laut hidup di darat bisa nggak? Tidak bisa dong. Itu dia. Kalaupun bisa dia kelepek-kelepek. Betul. Kayak gitulah ini perbandingan. Ngerti udah ya? Ngerti paham? Jadi ada pengusaha muslim nih. Pengusaha muslim mau hidup yang tanpa riba. Padahal platformnya begini. Susah minta ampun. Kendati bisa jadi bisa begitu. Saya beberapa membantu pengusaha yang alhamdulillah sekarang pelan-pelan bisa tanpa riba Ini hidup. beda alam kan? Beda alam. Iya. Ya nggak mungkin bisa mujair hidup di laut. Ya, begitu bener. Nggak mungkin ikan hiu hidup di Darat. empang. Betul. Terus hubungannya dengan riba apa tadi? Ya. Nah terusnya aja lagi deh. Iya. Itu kan pasti berbisnis dong ya. Iya. Kira-kira aktivitasnya bagaimana untuk menghindari? Salah satunya begini ya, saya itu untuk transaksi, misalnya uang masuk, saya janjian dengan teman-teman di bank ini. Pokoknya setiap uang di saya yang masuk ke sini tidak ada tambahan apapun, gitu. Alhamdulillah sekarang sudah ada yang mau begitu. Nah kalau Anda mau nanti datang ke saya tunjukkan gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua adalah memang kita tunjukkan komitmen diri sendiri, punya track record yang bagus sehingga kita tidak pernah terlambat kalau melakukan pembayaran. Sehingga yang kedua adalah cash kita bagus, salesnya dinaikin, jualannya dikencangin, dapat duit makin banyak. Itu salah satunya caranya untuk menghindari dari aspek riba itu kan. Berarti pertama mengetahui, kedua harus berjamaah, yang ketiga harus pemerintah nih. Pemerintah itu yang diingat. supaya menghapuskan secara total. Iya. Kebijakan dari pemerintah. Iya, mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu sekalian ya, warga semua agar pemerintah kita semakin sadar begitu, takwa begitu ya. Mudah-mudahan. Bisa aja dong. Misalnya kita satu bank konvensional terus cuma tempat buat transfer aja. Terus kita masukkan ke bank syariah misalnya. Iya. Untuk menghindari riba juga bisa begitu ya. Bank syariahnya juga harus dipilih-pilih, harus minta tuh.
ngomong dalamnya, pokoknya saya nggak mau ada kelebihan, walaupun namanya bagi hasil. Terus keuntungan kita untuk menyimpan uang di situ apa? Karena kita nyimpan bukan untuk cari keuntungan. Ya nggak bisa dong. Kalau cari keuntungan dengan bisnis, bukan nyimpan uang. Kita kan tujuannya untuk mendapatkan hasil dari nyimpan duit. Kalau mau dapat hasil, bukan disimpan, tapi diinvestasikan ke bisnis. Tuh. Kalau dia nggak bisa bisnis bagaimana? Itu namanya riba. Kalau disimpan dapat tambahan, kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba dapat tambahan. Ya nggak mungkin juga dong. Kalau untuk itu dong. Lama-lama guling di sini. Gitu. Jadi gini, ibu-ibu ya. Ini yang kesalahan fatal. Banyak orang pengen tambahan, pengen apa? Tambahan. Tanpa melakukan apa-apa, sehingga dia ditaruh, ya, ditabung, disimpan dalam bentuk apapun ya. Itu jadi riba karena kita nggak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita nggak mau melakukan apa-apa, jangan disimpan, tapi namanya diinvestasikan. Dikembangkan. Bukan Misalnya, dibungakan. Buka warung makan. Bisa. Nah, sekarang kenapa nih ekonomi bisa terhambat? Salah satunya karena orang disimpan itu ada aspek bunga itu, sehingga uang tidak berjalan, ya, tidak masuk ke namanya sektor real. Sektor real itu apa? Sektor yang menghasilkan tambahan pekerjaan, sektor yang menghasilkan produk atau jasa itu. Sekarang banyak sekali uang itu ditaruh aja di investasi. Kalaupun disebut investasi bukan sektor real, tapi namanya sektor moneter. Nah, sektor ini tadi ada di sistem ekonomi kapitalisme yang platformnya saya bayangkan tadi, bandingkan tadi, misalnya ini air tawar, ini ada air laut yang Islam. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Tetap di Ramadan Sehati. Ya, mungkin ada warga di sini yang mau bertanya tentang riba. Silakan. Pusing semua. Saya mau nanya, Iya. sekarang ini banyak kan yang orang-orang yang ekonominya lemah, dia perlu sekali dengan motor itu. Iya. Sedangkan kalau dia beli kontan mana ada duitnya. Iya. Tentunya kan dia ngeridit. Iya. Kredit ada bunganya. Iya. Di bunganya itu kan pastinya dosa. Iya. Ya. Nah itu yang saya tanyakan, bagaimana kalau nggak dia ngeridit juga dia nggak punya duit Iya. untuk beli. Solusinya Terpaksa ya. lah dia minta mengambil kreditan itu. Iya. Bagaimana menghindarinya dari kebutuhan mereka itu? Nah, Itu supaya yang tetap saya akan disamakan tanyakan. ya. Iya. Nah, solusinya ada dua. Ada berapa? Dua. Coba kalau ngomong dua gimana ibu-ibu? Dua. Gitu ya. Ini bentar lagi maghrib nih, semangatnya harus lebih luar biasa. Iya. Ayo kalau ngomong dua gimana? Dua. Yang pertama, ini yang sering orang tidak lakukan dan hilang kebiasaan. Namanya menunda. Namanya apa? Menunda. Menunda kesenangan. Saya perlu motor nih sekarang, tapi pengennya harus sekarang. Ketika Anda harus sekarang, itulah jebakan pertama kepada riba. Karena merasa harus sekarang. Ya, kebutuhan. Iya, karena merasa harus sekarang. Padahal pertanyaan saya, kalau nggak beli motor, mati nggak? Enggak. Sesuatu yang nggak mati itu bisa Anda tunda. Pokoknya tunda dulu. Ya. Yang kedua, kita naikkan penghasilan. Naikkan apanya? Penghasilan. Nah, gimana caranya naikkan penghasilan? Cara yang paling mudah itu dengan memperbanyak jualan. Sehingga uang masuknya lebih banyak. Saya tanya nih kepada ibu-ibu. Pertama, Anda punya kebiasaan menunda nih. Yang kedua, penghasilannya naik. Anda pintar jualan, misalnya menjual apa bisa dijual. Lama-lama motornya bisa kebeli cash nggak? Bisa. Gitu. Tentukan motor, katakanlah motor sekarang misalnya 13 juta. Tentukan 13 juta itu. Saya mau menunda nih, saya naikin penghasilan. Mudah-mudahan dalam waktu 1 tahun bisa kebeli. Daripada Anda kelilit riba selama 3 tahun, rata-rata motor sekarang 3 tahun, Pak RW, itu mending Anda nunda aja setahun. Sehingga Anda bisa beli cash. Asik atau asik? Sik. Mau yang mana coba? Terlilit selama 3 tahun dengan utang dan berbunga situ dia, atau Anda menunda dulu kesenangan? Nggak apa-apa deh, pokoknya sekarang saya gelantungan di bis dulu. Nggak apa-apa deh, saya pokoknya naik umum. Nggak apa-apa deh, pokoknya setahun nih. Yang penting saya bebas dari azab Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mau pilih yang mana? Mau kena azab atau mau Anda bebas? Bebas. Asik atau asik? Asik. Gitu ya. Terima kasih, Ustaz. Oke Bu ya. Ya. Kalau misalnya nggak mau tunda, udah cicil aja belinya, misalnya beli spion dulu. Beli ban dulu. Iya. Beli pentilnya dulu. Bulan depan beli Rantainya ban dulu. Ya, bisa itu, tapi harus ditentukan. Bangku gini, Bang. Kalau mau nyicil dulu tentukan, misalnya setahun ya. Setahun sekarang spion dulu. Minggu ini, minggu depan ban dulu bisa. Tapi harus ditentukan waktunya. Kalau nggak tentukan waktunya jadi kapan-kapan punyanya. Gitu. Iya betul. Ya, terima kasih Ustaz atas Sama-sama, Ibu. sarannya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Ya. Nggak apa-apa beli spion dulu. Spion itu fungsinya bagus Bu. Ngaca.
Iya, sambil ngaca kita nggak bakal melihat ke belakang. Jangan beli spion. Iya. Jadi maksudnya gimana? Suruh beli spion? Ayo jangan beli spion. Nggak usah beli. Ini sudah mau mahir harus lebih semangat. Iya, sama lagi mau tanya. Oh, ini Mas Nanda. Di bank syariah Iya. ada mengawal produknya. Iya. Namanya Dewan Pengawas Syariah Iya. yang terdiri dari ulama-ulama yang berkompeten. Iya. Di atas Dewan Pengawas Syariah yang di bank itu ada namanya DSN UI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Iya. Nah, yang memang mengawal juga produk-produk perbankan syariah yang ada Iya. di bank syariah. Iya. Apakah itu udah cukup nyaman? Karena yang mengawal bang ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya. Iya. Dan kita udah Beda sikap. memberikan tanggung jawab ke mereka. Iya. Gimana, Singkat aja. Iya. Bang Samsul. Jadi pertama begini, Udah mau ajan ini. dosa itu ditanggung siapa nanti? Ditanggung para ulama atau kita yang nanggung kalau kita kena? Masing-masing. Oleh karena itu tetap ketika kita bertransaksi dimanapun termasuk di bank syariah diperhatikan dulu. Oh ini ada unsur-unsur riba nggak? Bisa jadi perkembangan di lapangan lebih cepat dari rapatnya Dewan Syariah. Sehingga nggak, sana belum rapat sudah kejadian kan? Kejadian perkembangan transaksi. Oh ternyata ada aspek ribanya di situ. Nah oleh karena itu yang pertama adalah kita harus tahu mana riba, mana yang bukan. Apa itu riba, apa itu yang bukan riba. Itu yang pertama. Sehingga begitu transaksi tahu duluan. Gitu. Oke. Oke, nanti akan kita sambung lagi bagaimana riba dan kesimpulan akan kita dengarkan. Tapi tetap di Ramadan Sehati. Yang memberikan kesimpulan Bang Samsul. Nah, kesimpulannya adalah begini. Mari kita sama-sama ketahui setiap kehidupan kita ada riba atau tidak. Ketahui ribanya. Karena ketika di seluruh umat, di satu kaum, satu umat itu sudah terbiasa riba di sana, terbiasa zina misalnya, itu artinya kita minta, ya Allah azab kami begitu. Ya Allah laknat kami, ya Allah berikan bencana kepada kami. Sama dengan begitu. Itu dari saya, hindari riba sama sekali dari saya. Ketahui riba, mari kita sama-sama dan kita ingatkan penguasa untuk membersihkan riba di kehidupan kita. Ya, hidup tanpa riba memang sampai sekarang kita agak sulit membayangkan karena memang riba ini sudah merajalela di segala sendi. Tapi perlu kita ingat bahwa Rasul berpesan pada kita, seorang hamba tatkala menghadap pada Allah, maka kedua kakinya tidak akan beranjak daripada Allah sebelum ditanya tentang pertanyaan-pertanyaan semasa hidupnya. Untuk apa dia gunakan masa mudanya, untuk apa dia gunakan ilmunya, untuk apa dia gunakan kemudian segala yang Allah berikan pada dia. Khusus pada harta ada dua pertanyaan, dapatnya dari mana dan dibelanjakan kemana. Seluruh pertanyaan yang lain cuma satu, dikemanain. Tapi kalau khusus untuk harta, dapat dari mana, belanjainya kemana. Pastiin dapatnya nggak dari yang haram, belanjainya nggak yang haram juga. Hati-hati, riba memang perkara kecil. Tapi perkara kecil itulah yang justru merusak. Karena biasanya setan pasti bersemayam dalam perkara-perkara yang kecil, membuat kita lalai dan mudah-mudahan kita kemudian terjerumus seluruhnya. Ini kemudian yang diinginkan oleh syaitan. Maka Allah menghalalkan jual beli dan kemudian mengharamkan riba. Tidak ada kebaikan pada riba karena kita yakin Allah yang menurunkan aturan-aturan pasti juga mengetahui yang paling baik tentang manusia. Mudah-mudahan kita berusaha untuk menjauh daripada riba. Allah memudahkan jalan kita. Karena siapa yang berazam pada Allah, Allah pasti akan memudahkan jalannya. Terima kasih, mudah-mudahan semakin bermanfaat dan semoga kita semakin jauh daripada riba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.